Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu. Amin. Amin. Jadi hari ini kita ketemu, saya sudah titip ke Anda untuk lihat chapter 6 di YouTube. Ya, saya akan berikan kembali beberapa ilustrasi atau soal seperti yang sudah saya upload barusan ya, 1 atau setengah jam yang lalu. Itu Anda pakai juga untuk materi latihan pada hari ini. Nah, setelah kita latihan nanti akan ada tugas. Presensinya 2 kali, 1 lewat YouTube, 1 lewat nanti QR code. Tapi tugas hari ini itu untuk masuk sebagai nilai tugas ya. Jadi setelah kelas nanti akan saya berikan tugas. Nanti kita lihat aja. Kalau Anda punya kelas 4:30 mungkin ya saya tunda pemberiannya agak malam. Tapi kalau tidak ada ya setelah kelas ya. Kalaupun kelas bisa selesai cepat ya, saya juga bisa langsung kasih tugasnya. Nggak sampai 30 nomor, 27 nomor kok. Ya, dan banyakkan teori. Ada teori lah. Ya, hitungannya ya chapter 6 ini. Saya akan share screen, saya diberitahu kalau screen saya nanti atau slide saya nanti tidak bergerak ya. Sebentar. Meet. Rafika, kamu di situ? Iya, Pak. Kelihatan slide saya? Kelihatan. Halo? Halo. Kelihatan nggak slide saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau ini bergerak? Iya, bergerak. Oke, thank you, Rafika. Baik, saudara-saudara. Iya. Jadi, setelah chapter 1, kita bicara soal sejarah akuntansi, ya, IAS, IFRS, lalu ada SFAS punyanya Amerika, punya Indonesia ada PSAK, lalu kita masuk di chapter 2, ya, mengupas filosofinya akuntansi. Hari ini kita mulai masuk ke teknis ya, teknis dalam arti ya mulai hitung-hitungan. Judulnya akuntansi dan time value of money. Seperti yang Anda pelajari di YouTube, di recording yang saya kirim, ya, money itu punya nilai waktu. Uang yang kita terima hari ini dengan nominal 10 juta anggap aja, itu nilai rasanya akan berbeda kalau kita terima uang dengan nominal yang sama, let's say 5 tahun lagi. Ya, 5 tahun lagi itu 10 juta itu nilainya sudah berbeda, ya, cenderung lebih kecil karena teori inflasi kan barang akan terus naik ya, sehingga harga itu tidak bisa dikejar dengan uang 10 juta. Gambarannya kayak gitu ya, gambarannya kayak gitu. Nah, kita akan mengimplementasikan konsep time value of money tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Kita tahunya itu angka kapan sih? Oh, angka di masa depan. 5 tahun lagi saya butuh uang untuk sekolah anak saya. 100 juta. Berapa yang saya harus tabung mulai hari ini? Nah, itu berarti saya tahu angka di masa depan, ya. Terus saya ditanyakan berapa yang harus saya tabung hari ini. Berarti saya menanyakan berapa present value-nya. 100 juta yang 5 tahun lagi, berapa yang harus saya tabung hari ini. Itu berarti kan saya nanya present value-nya. Nah, bagaimana cara ngitung present value hari ini? Seperti yang Anda pelajari ya, tergantung tingkat suku bunga. Ya. Berapa tingkat suku bunga yang sekarang berlaku di Indonesia? Ya, sekitar 3-4% gitu ya. 3-4%. Apalagi yang mempengaruhi? Waktu. Tadi kan ada N-nya 5 ya, 5 tahun dari sekarang saya pengen dapat 100 juta, berarti sekarang saya harus tabung berapa? Udah, selesai? Belum juga, tergantung. Saya mau nabungnya sekali tok, saya simpan, terus nanti saya harap jadi 100, atau saya tabung 10, 10, 10, 3 kali, terus nanti bisa nggak dapat 100. Ya, atau kalau saya mau nabung 3 kali ya, masukkan uang 3 kali, bulan ini, bulan depan, bulan depannya lagi, berapa yang harus saya tabung biar nanti jadi 100. Jadi ada konsep nilai tunggal, namanya single sum, ada konsep namanya anuitas. Ya, anuitas itu ya kayak diecer duitnya, berharap semoga nanti dapat 100. Itu kalau yang ketahuan nilai masa depan. Ada lagi konsep saya punya uang sekarang 100 juta. Kalau tingkat suku bunga anggap aja 6%.
kira-kira 5 tahun lagi bakal jadi berapa uang saya ya? Ya jadi saya tahu nilainya sekarang 100 juta atau 10 juta atau 50 juta, tapi 5 tahun lagi berapa? Tergantung I, karena N-nya kan 5. Udah dihitung aja. Ya. Itu kalau single sum. Kalau saya punya uang 10 juta, saya tabung tiap bulan selama 5 bulan. Kira-kira nanti tahun ke-10 atau tahun pertama aja, kan 5 bulan ya, berarti bulan ke-12 nanti kira-kira nilainya dapat jadi berapa? Itu anuitas. Ya. Nah, apa fungsinya akuntansi tahu konsep ini? Ya, supaya waktu saya buat jurnal, itu jurnalnya adalah jurnal sesuai dengan nilai sekarang. Ya, ambil contoh ya. Saya dengan Rafika punya transaksi. Transaksinya adalah gini, 5 tahun lagi, saya akan ngasih uang ke Rafika 100 juta. Oh, kenapa? Ya, saya ganti uangnya Rafika. Tapi 5 tahun lagi 100 juta. Nah, pertanyaannya sekarang Rafika itu minjamin saya berapa sih? Ya kan? Jadi saya tahu nilai masa depan, bahwa saya akan ganti Rafika 100, tapi kan nilai masa depan. Waktu saya mau buat jurnal cash to accounts payable, berapa nilainya cash, berapa nilainya accounts payable? Oh, 100 juta dong Pak Lul. 100 juta itu nilai masa depan. Saya buat jurnalnya hari ini, berarti saya harus tarik ke nilai sekarang. Ya. Saya beli beli rumah kredit, ada namanya KPR kan ya, ada namanya mortgage, atau beli mobil pakai kredit, itu kan nginstall duit ya, mengangsur duit. Nah itu dihitung ya, besarannya kan sama ya biasanya ya, itu dihitung nanti ya, jadinya berapa sih nilai mobil ini? Kalau di harga pasar anggap aja 250 juta, tapi kalau saya cicil jadi 3 juta per bulan selama berapa kali sampai 6 tahun, 5 tahun, nilainya bukan 250 juta, bukan 300 juta, tapi nilai berdasarkan hitungan saya. Nah, itu pentingnya time value of money dalam akuntansi. Anda kalau saya nggak tahu kapan ngambilnya, financial management ya, manajemen keuangan, Anda ketemu salah satu subjeknya, salah satu topiknya itu adalah time value of money. Ya, jadi kalau bicara time value of money itu finance banget, matematika banget. Akuntansinya belum ada. Nah, Anda gabungin ilmu matematika dan finance tadi ke akuntansi. Oh, di jurnalnya kayak apa sih? Ya. Kalau ada orang masuk kos, bayar uang kos per bulan anggap aja 2 juta, ya. Dia akan kuliah 4 tahun, berarti 4 kali 12, 48 bulan, anggap aja nilai 2 juta nggak naik, itu kira-kira kalau mau dia dibuat jurnal hari ini, berapa nilainya? Oh gampang Pak, 2 juta kali 5 tahun kali 12, bukan kayak gitu. Ya, bukan kayak gitu. Itulah ajaibnya konsep yang namanya time value of money. Khususnya nanti kalau kita bicara bunga berbunga, bunga majemuk, compound interest, bukan bunga simple, bukan bunga sederhana. Oke, ilustrasi pertama. Ilustrasi pertama ada konsep yang namanya simple interest. Ya, yang membuat time value of money menarik itu adalah ketika kita bicara compound atau bunga majemuk. Kalau bunga sederhana, wah ini sederhana, namanya aja sederhana. Ibarat matematika mungkin ini pelajaran matematika SD. Kalau majemuk sudah ke SMP SMA lah. Ya, levelnya sudah lebih tinggi kalau majemuk. Walaupun pola pikirnya berangkat dari simple interest. Jadi simple interest ini lebih ke arah bagaimana cara ngitung bunga. Kalau simple interest cara ngitungnya sederhana. Jangan nanti, saya berharap tidak ada, tapi biasanya ada ya, tertukar antara simple interest dengan istilah single sum. Hati-hati loh ya. Beda ya. Kalau ada istilah single sum itu pasti nggak simple. Ya, jadi single sum itu nanti kita masuk bunga majemuk. Ya, jadi mecahnya dua, ada simple interest, ada compound interest atau bunga majemuk. Ya, di mana single sum itu bagiannya bunga majemuk. Ada single sum, ada anuitas, gitu ya. Kalau simple interest nggak ada cabangnya. Oke, kalau slide saya tidak bergerak, saya dikabari ya.
Oke. Nah, ini ilustrasi pertama. Ya, simple interest, nabungnya mulai tanggal 1 Januari. Jadi dalam 1 tahun full nanti dia dapat bunga. 1 Januari 2021, ABC minjam 10 juta. Minjamnya 3 tahun, bunga per tahunnya 6%. Nah, berapa bunga 1 tahun? Atau kalau mau berlanjut, berapa total bunga yang harus dibayar ya? 10 juta kali 6% kali 3. Disebut simple karena bunganya berapa per tahun langsung dikalikan dengan lamanya minjem atau lamanya investasi. Itu simpelnya. Jadi apa simbolnya ya? R atau P gitu ya. Duitnya ya, prinsipalnya ya, pokoknya ya. Dikali dengan I, tingkat suku bunga. Dalam hal ini 6%. Tingkat suku bunga itu bentuknya persentase. Kalau bunga itu sudah nominal. Jadi 6% itu tingkat suku bunga, 600.000 itu bunga. Oke, berarti prinsipal atau pokok dikali I atau interest dikali N. Udah, itulah simple interest. 10 juta kali 6% kali 3. 1.800.000. Berarti kalau ini minjem, ya saya harus balikin 11.800.000 nanti. Ya. Atau kalau dibalik, nggak ada hitungan kayak gini, saya minjem 10 juta, terus perjanjian dengan siapapun yang minjemin ya. Nanti 3 tahun lagi balikin 11.800.000 ya. Ya sudah, berarti bunganya adalah uang yang saya dapat, saya selisihkan dengan uang yang saya bayar. Uang yang saya bayar 11.800. Uang yang saya dapat 10, berarti 1.800.000 itu adalah bunga. Nah, tinggal dihitung matematikanya aja. 1.800.000 itu 3 tahun. Berarti per tahunnya 600. 600.000 itu dari 10 juta itu 6%. Oh, berarti bunganya 6%. Jadi matematika banget. Kalau Anda kurang suka matematika, kurang niat dengan matematika, topik ini agak berat. Tapi semua topik akuntansi akan berat kalau Anda nggak suka matematika. Ya. Jadi sukailah matematika. Paksa diri Anda untuk suka dan mau belajar, mau muter otak untuk matematika. Semua pasti bisa, cuma tinggal kemauan untuk muter otak. Ya. Lanjut ya. Itu namanya aja bunga sederhana dan kasus paling sederhana. Nah, kasus kedua mirip kayak tadi, tapi bedanya ini dalam 1 tahun tertentu, utamanya di 2021 nggak full. Minjamnya 31 Maret, berarti kan Januari, Februari, Maret nggak kehitung. Hitungnya mulai April. Berarti kalau per tahun 600.000, khusus 2021, dia hanya 600.000 dikali 9/12, jadi 450. Ya, ini simple interest tapi nggak full year. Ya, nggak full year. Clear ya? Jadi principal kali I, interest, kali N. Ya, periode. Kalau periode ini kan berarti bulan ya, 12/12. Kalau yang dalam kasus nomor 2 ini berarti 9/12. Itulah simple interest. Dan simple, sesimpel itu. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya. Nah, masih ada nggak Pak simple interest? Masih ada, biasanya dalam pertemanan. Jadi kalau saya pinjam duit Anda gitu ya, jangan pakai konsep yang nanti kita pelajari yang kita sebut bunga majemuk ya. Itu bunganya bisnis sudah. Ya pakai gini aja deh, ngitungnya simple aja. Ya, bahkan kalau perlu tanpa bunga. Bahkan kalau perlu nggak usah dikembaliin. Wah, jangan dong. Enak aja. Jadi bunga itu kan konsepnya adalah cost of debt. Biaya karena ada hutang. Ya, itu mirip kayak saya nggak punya mobil nih. Saya pinjam mobil orang, saya bayar sewanya. Sewa itu berarti return yang diterima orang yang punya mobil. Ya. Jadi balas jasa kita karena kita sudah pakai mobilnya. Sama kayak bunga. Bunga itu adalah mirip kayak uang sewa. Sewa atas uang. Orang sudah memberikan sesuatu ke kita, ya, kita berikan dia return. Returnnya dalam bentuk bunga. Kalau dari sisi kita namanya cost of debt, ya, cost of debt, hutang ya, biaya dari hutang. Ya, jadi bunga itu ya normal-normal dan wajar-wajar aja dalam bisnis. Selama tingkat suku bunganya juga wajar, juga normal. Yang tidak pas itu adalah kalau bunganya di pasar 6%, kita ngasih bunga 12%, 18% gitu ya. Ya itu sudah nggak sesuai dengan konsep manapun. Ya.
Kalau di Alkitab itu coba dibaca ayatnya, sorry saya lupa. Ya, tapi ada ayat yang mengatakan jika kamu berhutang, berarti kan Alkitab mengatakan silakan berhutang, bukan silakan, tapi ada kemungkinan berhutang. Tidak dikatakan jangan kamu berhutang. Jika kamu berhutang, janganlah narik bunga terlalu tinggi. Berarti yang normal-normal aja silakan. Ya, tapi saya tidak merekomendasikan untuk berhutang ya. Sedapat mungkin pakai kekuatan sendiri gitu ya, pakai modal sendiri. Ya, kalau memang terpaksa ya baru, atau kalau memang wajib untuk berhutang ya silakan, atau mungkin lebih 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 menggiurkan berhutang silakan. Ya, mungkin biasanya untuk alokasi cash saja. Sayang kalau uang 12 juta, sorry, 12 masih dapat nggak ya handphone yang high end ya? Anggapnya 20 juta. Sayang kalau uang 20 juta langsung saya keluarin beli handphone. Wes tak cicil aja 5 juta, 5 juta, lumayan 15 juta sisanya masih bisa ditabung dapat bunga, ya silakan aja. Ya, selama memang kuat loh ya. Jadi jangan berhutang karena nggak kuat, tapi berhutanglah karena kuat. Kita yakin kita bisa bayar, tapi kita pengen dapat manfaat lebih. Ya, kalau kita nggak kuat, yakinlah bahwa nanti kita bisa dapat solusinya. Ya, berarti kalau saya nggak kuat beli rumah, harganya 1M, 2M, 3M, saya berhutang silakan, tapi saya bisa ngitung bahwa gaji saya atau revenue saya cukup nanti. Ya. Nah, itu biar jadi konsepnya teman-teman manajemen keuangan lah ketika belajar financial planning, ya, financial perencanaan keuangan, ya. Oke. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita mulai masuk ke compound interest. Bunga majemuk. Bunga majemuk itu artinya gini, saudara-saudara. Saya balik dikit ke contoh nomor 1 ya, ilustrasi 1. Tahun pertama, karena dimulai 1 Januari 2021 ya, tahun pertama, berapa uang saya sekarang? Tahun pertama. Di akhir tahun pertama, uang saya jadi berapa? Michelle Bing, ada di situ Michelle Bing? Iya. Oke, dari slide ini, berapa uang saya di akhir tahun 2021, tahun pertama? 11.800. Saya punya tabungan 10 juta 1 Januari, atau saya minjam 10 juta 1 Januari. Terus setelah dihitung pakai simple interest, bunganya 600.000 tahun pertama. Berarti sebenarnya total hutang saya atau total uang yang saya tabung jadi berapa? 10.600. Sorry, agak keras. 10.600. 10.600.000, thank you. Oke, terima kasih. Jadi di akhir tahun pertama uang saya 10.600.000. Tahun depan kalau pakai simple interest, ngitungnya dari 10 juta lagi. Kali 6%. Iya kan? Itu simple interest. Tapi kalau yang namanya compound interest, bunga majemuk, hitungnya bukan dari 10 juta, tapi 10.600.000. Kalikan berapa? 6%. Dapat bunga lagi. Itu ditambah lagi untuk tahun depan, kalikan lagi 6%. Ya. Itu konsep gampangnya bunga majemuk. Jadi A dapat bunga B. Berarti akhir tahun nanti A plus B kalikan tingkat suku bunga. Ya kan? Kalikan tingkat suku bunga untuk dapat lagi bunga tahun depan. Ya, jadi A berbunga B. Akhir tahun berarti A plus B kali tingkat suku bunga untuk dapat nanti C tahun depan. Begitu seterusnya. Loh Pak, saya tak Pak. Gimana kalau uangnya dicabut? Uangnya ditarik? Kan enggak 10.600.000. Atau bukan 10.600.000 Pak, tak tambahin 5 juta jadi 15.600 dong. Oh silakan. Itu soal yang lebih advance. Dan untuk itu bisa aja. Logika naik atau level menaikkan soal itu bisa. Ya. Dan selalu bisa. Dalam praktek kan gitu kan, nggak ada pernah kita nabung 10 juta, terus nanti kita dapat bunga 6%, dapat 10.600.000, terus sama bank nggak boleh tuh nambah lagi. Ya, teorinya Pak Agus, kebetulan bankirnya atau tellernya itu mahasiswa saya mungkin, nggak boleh kata Pak Agus, ya nanti bukan 10.600.000 hasilnya. Kan di praktek itu bisa aja uang masuk atau uang ditarik. Nah, maksud saya apa poin saya? Dalam mempelajari time value of money, asumsi kita adalah ketika uang ditabung, nggak di top up lagi. Ketika uang ditabung dapat bunga, bunganya nggak diambil. Gitu ya, jadi di compound interest asumsinya adalah uang tambah bunga, berbunga, terus uang tambah bunga berbunga, itu dibungakan lagi terus sampai
tergantung soal 5 tahun, 10 tahun, gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat. Kalau nanti Anda masuk financial management, mungkin kasusnya jadi lebih, mata kuliah manajemen keuangan ya, kasusnya jauh lebih bervariasi. Karena di sini tuh bisa aja sih ya dibuat variasi, cuma tujuannya bukan itu. Tujuannya lebih ke arah apa sih fungsinya hitung-hitungan ini ke akuntansi. Ya. Nah, kita mulai masuk di konsep bunga majemuk atau compound interest. Ya, tapi pakai cara bunga simple tadi, bunga sederhana. Belum pakai cara aslinya compound interest. Kita lihat ya. Tanggal 1 Januari 2021 pinjam 20 juta. Ini ada di slide yang ada di YouTube ya. Ada di slide asli Anda yang tanpa latihan. Pinjam uang 20 juta untuk 3 tahun. Bunga per tahunnya 7%. Ya. Nah, cara hitungnya adalah pertama yang seperti saya kayak tanyakan tadi ke siapa, ke Michelle itu ya. 20 juta kali 7% dulu. Oh, dapat 1.400.000. Berarti berapa uang saya akhir tahun? 21.400. Nah, 21.400 kalikan lagi 7%, dapat 1.498. Jadilah 22. 22 kalikan 7% dapat 1.60. Berarti akhirnya uang saya adalah 24.500.860. Berarti bunga saya berapa? Ya udah, yang paling bawah kurangi yang paling atas. Dapatnya adalah total bunga 4.500.860. Ini bunga majemuk karena terus berbunga, tapi cara hitungnya pakai cara hitung bunga simple. Jadi sekali dapat bunga. Oke, itu dianggap saldo lagi dari awal, kalikan lagi. Anda bisa bayangkan kalau soal yang saya beri itu 10 tahun. Ya, berarti Anda harus, karena kita online ya, Anda harus buat Excel 10 baris. Oh, lebih gampang sih, karena tinggal buat rumus. Tabel bunga yang saya kirim ke Anda, for your information, itu sengaja saya siapkan untuk kelas ini. Karena kelas-kelas sebelumnya waktu online, jujur saja saya lost. Lost dalam arti, saya berpikir semua pada punya buku. Ya, padahal bukunya, ya, buku yang ini nih, yang tebal kayak gini nih, memang ada tabel bunga di dalam, tapi kan nggak semua punya buku. Punyanya cuma slide-nya Agustoli kan. Makanya saya buatin tuh. Tapi gampang. Nggak ada 1 jam. Tinggal masukkan rumus, dapat, jadilah bunga tadi. Yang sebenarnya Anda juga bisa dapat sih di mana, di googling aja ya, di googling aja, tapi googlingnya jangan di Yahoo, itu Yahoo Inc namanya Pak. Anda googling itu banyak ya, tapi itu saya sengaja buatin untuk Anda ya. Kelas-kelas yang pertama nggak ada, silakan Anda pakai itu untuk tujuan apapun ya, dapat hak cipta dari saya. Nah, kembali ke sini sekali lagi, ini adalah menghitung bunga majemuk tapi pakai pendekatan simple interest ya. 20 kali tingkat suku bunga, kan dapat bunga 1,4. Ya udah, berarti bunga akhir 214. Kalikan lagi, dapat 1.498. Kalau 10 baris, buat 10. Kalau 20 baris, buat 20. Kan susah. Berarti bisa, tapi susah. Karena terlalu banyak. Barisnya banyak. Ya. Oh ya, sebelum lebih jauh, saya sangat-sangat merekomendasi Anda untuk memperdalam ilmu Excel Anda ya. Ya, jadi jangan belajar Excel yang simple-simple aja, mulai masuk ke rumus. Karena perlahan-lahan kebutuhan untuk Excel itu tambah naik. Ya. Ini aja menurut saya sudah level agak tinggi daripada isi. Excel biasa cuma tambah kurang bagi gitu ya. Ini mulai pakai rumus macam-macam, dimutlakkan, ada tanda dolar, dan itu kalau saya nggak tahu SMA Anda diajarin nggak ya? Semoga diajarin. Itu kalau Anda nggak punya dasar itu bingung dapat dari mana rumus ini. Ya, saya otodidak. Ya cari-cari sendiri. Dulu belum semasif sekarang internetnya gitu ya. Ya nanya, oh ini rumus apa? Atau ngelogika sendiri atau apa, baca. Saya dengan kemampuan otak yang tidak sebagus Anda aja bisa, masa Anda nggak bisa gitu ya. Jadi perdalam Excel karena itu salah satu kebutuhan ya, apalagi nanti kalau sudah masuk dunia kerja. Anak-anak akuntansi saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu itu sangat-sangat diminati, banyak kepanitiaan dari level pusat, universitas ya, BEM, MPM, sampai ya di fakultas. Kenapa? Karena katanya rata-rata anak akuntansi itu jago mengoperasikan Excel. Saya kaget. Yakin tak? Jurusan lain itu nggak bisa. Karena kenyataannya iya, yang lain itu nggak begitu paham cepat untuk lompat-lompat rumus dan semacamnya. Nah, itu kelebihan ya yang harus Anda jual dalam tanda kutip nanti dalam berorganisasi,
atau dalam apapun. Aku jago nyimpan duit, aku jago nyatat, aku jago Excel. Yang sana mungkin cuma jago nyimpen duit. Iya, kalau jago nyimpen, dia jagonya ngeluarin. Dia dikit-dikit minta duit. Aku bisa semua yang kamu cari. Jadilah Anda panitia idaman, ya kan? Startnya full SKKK sampai nggak nampung, ya kan? Itu ya, itu bunga majemuk ya, tapi masih cara yang simple way. Nah, dari yang kita pelajari, bunga majemuk itu punya 3 variabel besar. Pertama I, tingkat suku bunga atau interest. Kedua N, itu periode. Lalu ketiga P, atau prinsipal atau pokok. Bisa pokoknya ada di nilai sekarang, sehingga kita menghitung nilai masa depan, atau sebaliknya, kita punya pokok di masa depan, pengen kita hitung nilai sekarang. Makanya ada namanya future value, ada namanya present value. Tergantung soal. Ya, tergantung soal. Oke. Nah, itu bisa ini ya, yang saya katakan tadi. Kita ketahui nilai masa depan, tapi nilai sekarang enggak. Berarti kita ngitung present value. Kita ketahui nilai sekarang, tapi masa depan enggak. Berarti kita ngitung future value. Jadi Anda, kalaupun nanti sudah paham tabel-tabel tabel bunga, rumus-rumus bunga, tapi nggak tahu ini yang mau dipakai yang mana, wah itu susah. Pak, bagaimana saya tahu yang mau dihitung future value? Bagaimana saya tahu yang mau dihitung present value? Nah, itu nggak bisa dihafalin, saudara. Itu dibaca soalnya. Harus baca soalnya. Kalau kayak tadi kasus, berapa uang yang harus ditabung Agustoli saat ini demi anaknya nanti 5 tahun lagi bisa kuliah atau bisa sekolah. Itu kan berarti yang ditanya nilai sekarang dong. Ya. Berapa uang Agustoli 5 tahun lagi kalau sekarang dia nabung 10 juta? Berarti yang ditanya nilai masa depan dong. Jangan sampai kita punya banyak senjata tapi kita nggak tahu bagaimana cara makainya. Kita punya banyak pemain berkualitas kayak Paris Saint-Germain tapi nggak tahu bagaimana taruh di lapangan. Akhirnya UCL maksimal final ya. Belum pernah dapat kayak pernah sih ya zaman-zaman dulu ya. Jadi itu ya, senjatanya Anda punya nanti tapi jangan sampai Anda bingung mau dipakai yang mana nih? Present value kah, future value kah, yang anuitas yang mana nih? Itu kebingungan yang sering muncul. Silakan, tapi bingunglah sebelum tes, bingunglah sebelum UTS. Jangan bingung pas UTS atau UTS. Gitu ya. Nah, saya menyiapkan 6. Kayak iklan di Dobel. Bukunya hanya 5. Saya ngasih tabel ke-6. Ya. Saya percepat aja, saya agak lompat. Tabel 1 dan 2 itu adalah tabel yang bicara soal single sum. Single sum. Jadi single sum itu sekali lagi, uangnya hanya sekali, tak. Ya. Nanti dia berbunga terus, kita pengen tahu berapa nilainya. Sekalinya itu bisa sekarang, saya taruh uang 10 juta sekarang, bunganya 6% per tahun, ditanya 5 tahun lagi berapa, oh itu berarti pakai tabel 1. Jadi 10 juta ya satu single sum ya, satu jumlah aja, nanti berbunga 5 tahun, itu berapa? Kalau I-nya 6, N-nya 5. Berarti lihat tabel 1. Ya. Kalau sebaliknya, yang kayak tadi ya, uang 500 juta 5 tahun lagi. Berarti 1 tok ya, 500 juta 1 tok ya, tidak ada nilai lain-lain. Berapa sekarang yang harus saya dapat? Biar nanti yang harus saya tabung, biar nanti 500 juta terkumpul. Nah, itu berarti saya pakai tabel 2 nanti. Ya, jadi tabel 1 dan 2 itu single sum. Tabel 3 sampai 6 itu anuitas. Anuitas itu tergantung ya, nanyanya yang masa depan atau nanyanya yang present. Anuitas itu berarti bukan hanya sekali saya naruh duit. Mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali tergantung soal. Ya, tapi nilainya sama. 10 juta, tahun depan 10 juta, tahun depannya 10 juta, tahun depannya 10 juta. Itu anuitas. Pak, dimungkinkan nggak yang ngitung 10 juta, 8 juta, 6 juta, 4 juta? Bisa aja. Apa yang nggak sih untuk buat soal, ya kan? Tapi itu tidak jadi concernnya akuntansi. Itu concernnya manajemen keuangan nanti kalau Anda belajar. Jadi anuitas itu simpelnya adalah
beberapa kali pembayaran tapi nominalnya sama, jangka waktunya sama. Jadi tabel 3 sampai 6 anuitas, tabel 1 2 single sum. Gitu ya. Jadi diingat-ingat ya, tabel 1 itu untuk ngitung nilai masa depan tapi uangnya single, satu tok. Bukan simple ya, single. Jadi hanya sekali tok uangnya. Nggak di top up, nggak diambil bunganya ya. Kalau present value sama tapi yang ditanya nilai sekarang. Kalau 3 sampai 6 itu anuitas. Apa bedanya OA, ordinary annuity, dengan AD? Nanti agak di belakang. Yang saya yakin sebenarnya Anda sudah belajar YouTube-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah N kecil ya, itu tidak selalu sama dengan tahun. Contoh, nabung 1 Januari 2021 10 juta. Tingkat suku bunga 12%, 1 tahun. Bunga dibayarkan setiap bulan. Berapa uangnya nanti 5 tahun lagi? Jadi 1 Januari punya uang 10 juta atau 100 juta, bunganya 12% per tahun, ya, tapi dibayarkan bulanan. Pertanyaannya, berapa uangnya nanti 5 tahun lagi? Jangan nanti N-nya 5. Jangan nanti I-nya 12, enggak. N-nya itu nanti adalah 5, kan jumlah tahunnya 5 tadi ya, dikali dengan berapa kali sih bayar bunga dalam 1 tahun. Tadi katanya bayarnya kan per bulan, berarti dalam 1 tahun ada 12 kali kan. Berarti N-nya bukan 5, tapi 5 kali 12. Berarti nanti ketika cari di tabel, jangan cari N-nya 5, cari N-nya 5 kali 12. Bagaimana dengan I-nya? I-nya jangan cari 12%, tapi carilah 12% dibagi dengan berapa kali bayar bunga 1 tahun. Tadi katanya per bulan, tiap bulan dibayar kan. Berarti dalam 1 tahun ada 12 kali kan. Berarti berapa I-nya? 12% bagi 12. Berarti cari I yang 1%, jangan cari yang 12. Saya pertajam lagi. Nabung per 1 Januari 100 juta. Berapa uang saya 5 tahun lagi? Kalau tingkat suku bunganya 12%. Jadi sama ya, 12% 5 tahun. Bukan berarti N-nya 5, I-nya 12. Kenapa? Karena soalnya ngomong gini, bayar bunganya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun ada berapa kali bayar bunga? 2. Berarti berapa N-nya? N-nya berarti 5 kali 2. Berarti N-nya bukan 5, tapi 10. I-nya berapa? 12%? Bukan. Karena bayar bunganya 2 kali. Berarti 12 dibagi 2. Berapa I-nya? 6%. Ingat-ingat ya. Jadi lihat soal. Anda sudah paham N itu periode, tapi kadang-kala tertukar jadi tahun. Anda sudah paham I itu 12%, tapi selalu yang diingat itu bunga tahunan. Padahal soal bilang, dalam 1 tahun dibayarnya tiap 3 bulan. Berarti dalam 1 tahun ada 4 kali. Berarti kalau N kali 4. Kalau I bagi 4. Jadi periodenya dikalikan, kalau suku bunganya dibagikan. Oke. Nah, ini contohnya nih. Ada istilah-istilahnya yang merah ya, yang merah. Kalau dalam bahasa Inggris sih disebut annually, itu artinya dibayar hanya sekali dalam 1 tahun. Di situ contohnya adalah, kalau kita lihat ya, contohnya adalah tingkat suku bunganya adalah 12% untuk 5 tahun. Seandainya soalnya ngomong annually atau dibayar hanya sekali dalam 1 tahun, berarti gampang. I-nya adalah 12 bagi 1, berarti tetap sama 12%. N-nya berarti 5 kali 1, kan hanya sekali dibayar, berarti hanya 5 N-nya. 12% 5 ya, 12% 5 tahun. Kalau annually berarti 12 bagi 1, 5 kali 1. Tapi kalau semi-annually, ya semi-annually, 6 bulan sekali, itu berarti 2 kali dalam 1 tahun akan dibayar. Berarti I-nya berapa dong? I-nya ya dibagi 2. N-nya berapa dong? N-nya ya dikali 2. Berarti I-nya 6%, N-nya 10. Ya. Kalau quarterly itu berarti 3 bulanan. Berarti ada 4 kali ya. Nah, berarti suku bunganya 12 bagi 4, yaitu 3%. N-nya 5 kali 4, yaitu 20.
Monthly, yaitu tadi 12 bagi 12, ya, 5 kali 12 untuk N. Gitu ya, jadi tidak semudah atau tidak sesederhana N itu tahun, I itu pasti pakai I tahunan. Tergantung soal. Ya, tergantung soal. So far, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, silakan, agak keras ya. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Saya pikir bertanya. Suaranya 2020 lembut-lembut ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke konsep pertama dari bunga majemuk, yaitu mencari nilai masa depan tapi single sum. Ya, mencari nilai masa depan tapi single sum. Ingat loh, single sum itu bukan simple interest, tapi saya masukin duit sekali aja, karena ini future value, berarti ditanya berapa nilai di masa depan. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya, 50 tahun lagi. Oke. Nah, cara pertama yang kita pakai itu pakai rumus. Pakai rumus. Jadi caranya adalah anggap aja 100 juta per 1 Januari 2021, ya. I-nya 12%, bunga dibayar sekali dalam setahun, dan ditanya 5 tahun lagi berapa. Caranya berarti 100 juta kalikan rumus ini. Ya, 100 juta dikali dengan FVF, Future Value Factor. Gimana ngitung Future Value Factor? Yaitu 1 plus I pangkat N. Berarti I-nya tadi berapa? 6%. 1 plus 0,06 pangkat 5. Jadi 100 juta kali 1 plus 0,06 pangkat 5. Itulah uang saya nanti 5 tahun lagi. Kalau pakai rumus. Cara kedua yang juga teman-teman manajemen keuangan sering lakukan adalah pakai kalkulator finance. Mungkin pernah ada yang lihat ya, kalkulator finance yang jauh lebih rumit daripada kalkulator bapak-bapak tukang sayur. Kalkulator bapak tukang sayur itu enak ya, cuma 1, 2 sampai 0 sama dengan tambah kurang bagi kali gitu ya. Paling ada AC, C, M apa itu ya. Nggak ada lagi fungsi yang lain. Tapi kalau kalkulator di sini nggak ada. Kalkulator finance, wah itu fungsinya makin banyak. Ya, jauh lebih rumit. Ya, mirip wanita lah ya, rumit. Curhat. Jadi gitu ya. Jadi kalkulator finance itu gampang dalam arti sudah ada caranya. Oh, untuk cari future value 5 tahun sudah ada operasikannya. Saya dulu pernah jago waktu ujian CFP, ya, Certified Financial Planner. Jadi saya CFP ya, ujian gitu ya, hafalin caranya pakai kalkulator karena nggak boleh bawa kertas dan pulpen, ya, maksudnya nggak ada tempat untuk apa nyakar-nyakar ya, ngitung-ngitung ya, pakai kalkulator. Hanya belajar gimana caranya. Wah, punya kalkulator finance Pak? Enggak, minjem. Jadi saya dapat CFP berhutang banyak ke orang. Bukan hutang duit, tapi hutang budi gitu ya. Dan minjem kalkulator finance. Ya, jadi ini ya, bisa pakai rumus, bisa pakai kalkulator finance. Nah, so far saya tidak rekomen untuk pakai kalkulator finance, tapi pakai rumus. Bagi Anda yang suka matematika dan menghafal ya, suka matematika dan menghafal, wah terpujilah Anda gitu ya. Inilah rumusnya. Untuk cari berapa future value atas uang yang ditanam tek sekali tok. Single sum. Ya. Oke. Ini tadi single sum. Jadi saya punya uang sekarang, saya tanam sekali tok, saya investasikan sekali tok, saya pinjam sekali tok. Pertanyaannya di masa depan dia akan jadi berapa? Ya, dia akan jadi berapa? Sama ya, ini pembahasannya, ini bunga majemuk. Oke. Ini kasus berikutnya. Merahnya itu kata-katanya annually ya, berarti dibayar sekali dalam setahun. ABC, invest 10 juta, kita anggap full 1 tahun ya, jadi per 1 Januari 2021. Oke, jadi kalau di soal tidak ada angka, tanggal ya, itu asumsikan full year, ya, full year. ABC investasi 10 juta, ya, bunganya bunga majemuk. Oh iya, bank itu nggak pernah lagi pakai simple interest ya, jadi sudah pakai compound interest semua. Bahkan nanti kalau kita lihat ya, makin sering di compound, makin sering dimajemukkan, uangnya tambah banyak hasilnya. Jadi uang yang 8%,
kalau hanya dibayar sekali setahun, itu kalah dibandingkan dengan bunga yang 8% dibayarkan 2 kali setahun, atau lebih kalah lagi dengan yang dibayarkan tiap bulan, atau lebih kalah lagi yang bunganya harian. Makanya bank sekarang katanya bunganya harian. Jadi sama-sama 8%, 10 juta 8%, tapi dibayar harian, itu artinya 8% dibagi 365. Satu hari dapat sekian persen tadi ya, 8% bagi 365, itu dibungakan terus. Nah itu hasilnya akan lebih besar dibandingkan 10 juta, dapat 8%, tapi hanya dibayar sekali. Nanti kita lihatlah, ya ada ilustrasi khususnya. Oke, saya punya uang sekarang 10 juta, compound interest-nya 8%, annually. Berapa uang saya di masa depan? Masa depannya berapa lama, Bos? 3 tahun, ya. N-nya 3 tahun. Ya. Nah, ini ya, berarti di apa? Di tangga apa? Di timeline ketiga ini pertanyaannya. Ini 1 Januari, ini 31 Desember 2021 ya. 2022, 2023. Berapa uangnya? Ya sudah, 10 juta kalikan rumus tadi kan. 1 plus I, ya 8%, pangkat N 3. Berarti kalkulator kan biasa ini ya, 1,8 pangkat 3. Ketemu ini. Ya udah, berarti nanti 3 tahun lagi uang saya 12.597.100. Bisa kita simpulkan dong ya. Bunganya adalah 2.597.100. Ya, tapi nggak bisa 2.597.100 bagi 3, nggak bisa loh ya. Karena ini bukan simple interest, ini bunga majemuk. Ya, berarti harus 10 juta kali 8% itu bunga tahun pertama. 10 juta tambah 8%-nya dibungakan kali 8% itu bunga tahun kedua dan seterusnya. Ya, jadi ini implementasi atau aplikasi atau pemakaian dari rumus ini. 10 juta kali rumus FVF-NI. Ya, ini FVF-NI-nya. Ya, 1 plus I pangkat N. Oke, masuklah kita ketemu angka 12.597.100. Kalau ada pertanyaan langsung ya, jangan masukkan lewat chat karena saya nggak dengar. Oke. Syukurnya tadi teman-teman manajemen keuangan pakai apa? Rumus. Kedua, kalkulator finance. Syukurnya kita ya yang diberkati ini dapat fasilitas yaitu pakai tabel. Pakai tabel. Jadi nggak perlu ngafalin rumus, nggak perlu operasikan financial calculator. Lihat aja tabel yang saya sudah sediakan tadi, ada 6 sheet di Excel ya. Nah, karena ini yang ditanya nilai masa depan dan single sum, berarti tabel nomor berapa? Tabel nomor 1. Tabel nomor 1 ya. Berapa N-nya? 3 katanya Pak. Berapa I-nya? 8 katanya Pak. Ya udah cari aja diagonalnya. Betul ya, diagonal itu pertemuannya. Nanti diketawain diagonal soal matematika gitu ya. Ketemunya berapa? 12.597.100. Saya balik ke cara tadi. Sama ya, pakai rumus, pakai tabel sama, bahkan lebih cepat. Jadi waktu saya cerita ke teman-teman manajemen keuangan, saya kan ngajar juga yang CFP di sana ya. Kok ada tabel ya? Waduh, kok enak. Ya. Ya itulah bedanya kerja keras sama kerja cerdas ya. Karena kita nggak butuh tahu cara hitungnya yang jelimet gitu ya. Pokoknya keluar berapa nanti dicatat berapa, bagaimana perlakuan akuntansinya. Ya teman-teman manajemen keuangan pasti berarti otaknya tambah diputar gitu ya untuk nyari hafal atau apa. Itu bisa jadi kalau makin sering bergerak kan makin optimal. Makanya jangan juga terlalu keenakan ya karena sudah dimanja kayak gini, otaknya bisa jadi nggak berkembang nanti. Ya, tapi dinikmati aja berkatnya. Nah ini mau dibuktikan nih, ini kan pakai rumus dapat sekian, pakai tabel dapat sekian, harusnya sudah benar sih. Tapi ini mau dibuktikan pakai cara sederhana tadi, ya, yang pakai simple way. Ya sudah, 10 juta kali 8% dapat 800. Kalau ditambah 10 kan 10 juta 800 kali 8% dapat 864. Ditambah 10 800 dapat sekian. Di akhir dapat berapa? 12.597.120. Oh ya memper-memper lah, cuma beda 20. Nggak apa istilahnya minggu lalu, nggak material. Jadi cara hitungnya udah benar. Ya. Oke, sudah 4 ilustrasi dari sekitar berapa lupa saya, 12-an atau 16-an tadi. Ya.
Ini contoh lain, masih future value single sum, tapi bedanya ini dibayarnya 2 kali dalam 1 tahun, berarti 2 kali ya, semi annually ya, 6 bulanan ya. Ini hati-hati, kalau di sini ditanya 3 tahun, N-nya bukan 3 kali 2, I-nya bukan 8 bagi 2, berarti N-nya 6, I-nya 4%. Sama kan ya? Ini soalnya sama, 10 juta, 8%, 3 tahun. Tapi semi annually. Ya. Kalau Anda sudah paham tabelnya tabel 1, tapi Anda kehilangan informasi semi annually, wah salah hitungnya. Pasti dapatnya ya ini 12,597,100 kan. Ternyata tidak ya, karena N-nya jadi 6 ya, I-nya jadi berapa? 4, ya kan? Betul kan? Dapatnya 12,653,200. Nah, ini yang saya katakan tadi, saudara. Ini membuktikan sederhana aja. Ini sama soalnya. 8% 3 tahun. Prinsipalnya sama 10 juta. Tapi ini dibayar 2 kali, lebih sering dalam 1 tahun. Dapatnya 10 juta 653. Coba kita lihat yang tadi hanya dibayar sekali dalam 1 tahun. Dapatnya 12 juta 597. Lebih besar kan kalau lebih sering dibayar kan bunganya. Jadi nggak perlu saya buktikan apa-apa, ini membuktikan bahwa semakin sering dibayar, ya, walaupun tingkat suku bunganya sama, walaupun N-nya sama, walaupun pokoknya atau prinsipalnya sama, hasilnya pasti lebih besar yang lebih sering dibayar. Oke. Sampai ilustrasi kelima, semoga masih lancar ya. Ini sama, fokusnya kayak tadi, cuma yang ditanya present value. Jadi fokusnya tetap single sum, tapi yang ditanya present value. Ya. Uang masa depan saya tahu, uang sekarangnya berapa. Nah, caranya adalah uang masa depan yang future value saya diketahui nih, ada di soal pasti. Dikali dengan rumus present value factor. Gimana rumus present value factor? Mulai agak jelimet. Tadi 1 plus I pangkat N, ini 1 per 1 plus I pangkat N. Ya, masih belum jelimet banget, tapi sudah mulai ada percabangan rumus di otak kan. Oke. Contoh, 4 tahun dari sekarang saya butuh duit 20 juta. Berapa uang yang harus saya tabung supaya nanti 4 tahun lagi uang saya bisa 20 juta. Ya. Di mana tingkat suku bunga 12 dan bunganya itu dibayar hanya sekali dalam 1 tahun. Ya sudah, masukkan rumus. Ya. Berapa tadi? 20 juta ya kali present value factor ya, N-nya 4, I-nya 12. Jadi 20 juta kalikan 1 per 1 plus 12% pangkat 4. Ya kan? Bisa kita masukkan rumus tuh. 20 juta kali 1 per 1 plus 0,12 pangkat 4. Dapatnya ini nih, 0,63552. Sehingga disimpulkan, di titik 0 ini, saya harus nabung 12.710.400 demi supaya nanti 4 tahun lagi saya dapat uang 20 juta. Cara-cara ini yang biasa dipakai ya, kita tahu masa depan nanti saya butuh uang berapa, berarti sekarang saya harus nabung berapa. Ya. Pak, bentar Pak, kalau dalam praktek, kan nggak ada soal dalam praktek. 5 tahun lagi anakmu akan kuliah butuh uang 500 juta. Bapak dapat dari mana 500 juta? Saya jawab, ya dari uang sekolah sekarang. Loh, nggak bisa dong Pak, masa uang sekolah tetap? Ya kan, nggak mungkin ya. Uang sekolah Petra sekarang bayar USPP, anggap aja 10 juta. Ada ya, masih ada 10 juta. 10 juta USPP. Emang yakin 5 tahun lagi tetap 10 juta? Kan enggak Pak. Itu naik terus. Nah, dalam praktek berarti menghitung kebutuhan 5 tahun lagi itu juga pakai asumsi future value. Ya, pakai asumsi future value yang kemudian ditarik ke nilai sekarang. Lah sama aja Pak, nanti ketemu 10 juta enggak? Karena waktu kita ngitung nilai masa depan kita pakai tingkat inflasi. Ya, anggap aja uang sekolah naik 10% tiap tahun. Ya. Waktu kita tarik ke sekarang kita pakai tingkat suku bunga.
Itu bedanya. Kalau di praktek, kalau di soal kan sudah ketahuan nilai masa depannya ya. 20 juta dapat dari mana? Oh, nilai sekarang. Kalau di praktek ya, itu diinflasikan, di future value kan pakai inflasi, terus nanti untuk dapat nilai sekarang di present value kan. Ya, seperti itu cara kerjanya kalau di praktek. Ya, kalau di soal ya sudah kelihatan nilai masa depannya. Oke. Ilustrasi 6. Oke. Ini kan tadi pakai rumus. Harusnya kalau kita cari di tabel, ketemunya ini dong ya. I-nya 12, N-nya 4. Tapi tabelnya tabel berbeda loh ini. Kita nyari tabel present value single sum, berarti tabel 2. Ya kan? Tabel 2 ini. Ya. 12% 4. 12% 4. Berarti 63552. Sama nggak dengan tadi? Iya. Sama dong. Contoh masa salah contohnya. Ketemunya sama 12.710.400. Ketemu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing, lihat aja tabel Excel Anda. Cari, ketemukan dia. Ya. Nomor 7, apalagi bedanya nih? Nomor 7 ini quarterly. Quarterly itu berarti 4 kali pembayaran bunga dalam 1 tahun. Ya, berarti N-nya bukan 4, tapi 4 kali 4, 16. I-nya bukan 12, tapi 12 bagi 4, berarti 3%. Nah, yang ditanya present atau future? Ya jelas yang ditanya present dong. Yang diketahui nilainya 20 juta di masa depan kok. Jadi sama kayak kasus 6, bedanya apa? Ya, bedanya apa? Kalau tadi kasus 6 itu, saya mau nabung di sini berapa? Ya, saya mau nabung di sini itu berapa dengan bunga yang dibayar setahun sekali. Kalau ini enggak, tiap 3 bulan sekali ada pembayaran bunga. Ya, tetap saya bayar di sini nanti berapa, tapi karena bunga dibayar dibayar lebih sering, ya tentu hasilnya beda dong, bukan 12.710. Ya. Nyarinya tetap sama ya, tabel 2 ya. Tabel 2, tapi bedanya ya, I-nya adalah 12 bagi 4, berarti 3%. N-nya berarti 4 kali 3, berarti 12. Ya. 3% 12 ini nih. 0,70138. 3%, 12% bagi 4, 3%, 4 kali 4, 16, sorry ya. Berarti 3% 16, 0,62317. Berarti saya harus nanam duit 12, 4, 63, 400. Supaya nanti saya bisa dapat uang 20 juta. Ya, 4 tahun dari sekarang, dengan bunga dibayarkan 3 bulan sekali. Ilustrasi 7. Finish. Nggak ada ya pertanyaannya. Nah, ini sedikit mempertegas informasi yang saya sampaikan tadi. Anda sih sudah lihat buktinya ya, bahwa semakin sering bunga itu dibayarkan dalam 1 tahun, walaupun bunganya sama, anggap aja 10%, 12%, tapi dibayarnya harian, dibandingkan dibayar bulanan, dibandingkan dibayar tahunan, lebih besar nanti hasilnya kalau dibayar harian. Ini nih, dari hasil hitungan, bunga 9% annually, kalau dibayar daily, itu hasilnya bisa 9,42% loh akhir tahun pertama. Ya, dan tahun-tahun berikutnya. Jadi bunganya itu bukan 9 ya, tapi lebih, yaitu 9,42. Ya. Jadi kalau saya investasi 10.000, terus 9% tahunan, saya cuma dapat 10.000 kali 9%. Berarti dapatnya 900. Tapi kalau ini, saya dapat 942. Ya, ini nih gambarannya ya. Kalau 8%, ya, uang saya tadi berapa? 10.000 ya. Kalau bunganya 8% dibayar 1 tahun sekali, saya hanya dapat 800. Tapi kalau dibayar 2 tahun, dibayar 2 kali dalam 1 tahun, semi-annually, berarti 6 bulan sekali. Saya dapatnya 8,16% atau dapat 816. Ya, demikian terus kalau saya dibayar harian, itu ketemunya 833. Pak, bentar Pak. Ini kok bisa 8 jadi 8,16, bisa jadi 824. Nah, ini rumusnya ada di bawah nih. Ya, rumusnya ada di bawah.
Contoh ya, 8%. 8% itu mau dibayar seberapa sering? Ya, mau dibayar seberapa sering? Oh, dibayar 2 kali dalam setahun. Nah, berarti I-nya jadi 4% dong ya. I-nya jadi 4%. N-nya berapa? Ya, N-nya 2. Ya kan? N-nya 2. Ya. Kalau quarterly berarti ini 8 dibagi 4, berarti 2%, tapi N-nya 4. Ya. Itu pasti ketemu 8,24%. Jelas ya? Jadi rumusnya ada di sini. I-nya itu dibagi loh ya, kalau semi annually berarti dibagi 2. N-nya itu dikali loh ya, berarti kalau semi annually berarti dikali 2, N-nya 2. Kalau daily, berarti 1 plus I-nya itu adalah 8% dibagi 365, N-nya itu berarti 365, akan ketemu 8,33%. Kalau yang tadi 9% ini ya, jadi 9,42 ini nih. Ya, berarti ini 1 plus 9% dibagi 365, pangkat 365, terus minus 1, ketemu pasti 9,42%. Coba dihitung deh, ya, pakai kalkulator manual, gampang kok, pemangkatan kan tinggal pakai lambang ini ya. Jadi itu namanya bunga efektif, jadi makin sering dibayar, ya, makin sering dibayar bunganya, walaupun tingkat suku bunganya sama yaitu 9%, maka hasilnya, dalam hal ini kalau kita investasi, pasti lebih tinggi. Makanya sekali lagi bunga bank itu kayaknya semua sudah bunga harian. Ya, nggak perlu promosi lagi, justru yang nggak bunga, yang tidak bunga harian itu ketinggalan, ya itu ketinggalan. Single sum selesai, entah yang future, entah yang present. Tapi ada pertanyaan kah? Oke, kita masuk setelah single sum, ada yang namanya anuitas. Sekali lagi, anuitas itu adalah kita bayar, entah kita invest, entah kita minjam duit ya, ada nilai uang yang tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Ya, bisa 2, 3, 4 gitu ya, tergantung soal. Ya. Interval bayarnya sama, bisa setahun sekali, bisa sebulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Jadi 10 juta setiap tahun selama 5 tahun, berarti 10. Ya. 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5. Ya kan? Intervalnya sama, nominalnya sama, 10, 10, 10, 10, 10. Pak, kalau sudah 10, 20, 30, 40 itu sudah bukan anuitas ya. Tapi ada cara hitung juga pasti. Ya. Kita buat sederhana, nominal sama, periode sama. Itu anuitas. Nah, yang mau dihitung apa, Pak? Future atau present? Itu tergantung soal. Ya. Sekali lagi kalau soalnya uang di masa depan sekian, berapa yang harus saya investasikan selama 5 kali? Nah, itu berarti yang ditanya present. Tapi kalau dibalik, uang yang saya taruh sekarang sekian, selama 5 tahun saya masukkan 10 juta tiap tahun, berapa uang saya akhir tahun kelima? Nah, itu berarti future. Ya, jadi untuk tahu itu future atau present, tidak ada cara lain selain baca soal. Nggak bisa dihafalin. Ya. Tapi kalau sudah tahu itu future atau present, nah itu mulai menghafal, oh, rumus future value, rumus present value. Nah, yang sekarang agak expense juga untuk diingat, itu adalah, ini anuitas yang mana? Anuitas yang umum, makanya disebut ordinary annuity, adalah bayar uangnya, yang tadi berkali-kali itu ya, tapi nominalnya sama, periodenya sama, itu di akhir. Ya, di akhir periode. Ya, di akhir periode. Oke, jadi contoh, saya dapat manfaat dulu, ya, baru nanti di akhir saya bayar. Ya, tahun pertama, tahun kedua saya bayar lagi di akhir tahun kedua, demikian seterusnya. Itu disebut ordinary annuity. Ada yang namanya dibayarnya sama, anggap aja bayar 10 juta tapi dilakukan tiap akhir periode, itu ordinary annuity. Tapi kalau ditarik, ya, digeser, dibayarnya mulai hari ini, setiap awal periode, itu annuity due. Ya. Praktek menghitung bunga itu pakai OA. Menghitung bunga kayak tadi itu ya, itu
itu kan dilakukan selalu akhir periode kan, itu OA. Tapi kalau praktek sewa, itu namanya annuity due. Anda belum pernah kos ya di universitas ya, saya nggak tahu kalau SMA ya. Bayar kos itu kan bukan bayar di akhir kan, bayarnya di depan kan. Berarti menghitung uang kos itu kalau mau dihitung anuitas, itu dia sifatnya annuity due, karena kita sebelum masuk harus bayar dulu. Beda kalau hutang kan, hutang itu hitung bunganya setelah 1 bulan lewat atau 1 tahun lewat, nggak ada bayar bunga di depan, gitu ya. Tentu dengan asumsi ya nominalnya nggak bertambah, nggak berkurang ya, tetap jumlah yang dibayar tadi tetap itu anuitas. Oke, jadi tergantung soal apakah itu dibayar di awal atau akhir. Lalu yang ditanyakan itu future atau present, tinggal lihat I dan N. Ya, I dan N. Satu lagi yang mau saya tekankan, kata-kata akhir tidak melulu 31 Desember. Kata-kata awal tidak melulu 1 Januari. Contoh nih, contoh. Saya invest 10 juta tiap tahun ya selama 5 tahun. Berapa uang saya nanti di akhir tahun kelima? Oh, itu udah jelas. Berarti tanya future value ya. Invest saya, anggap aja ini 1 Januari 2021 sekarang. Invest saya itu saya mulai di 31 Desember 2021. Jadi 10 jutanya saya taruh per 31 Desember 2021. Berarti tahun pertama kan mulai 1 Januari 2021 ya, berakhir di 31 Desember 2021. Saya bayarnya katanya di sini tadi. Di 31 Desember 2021. Oh jelas, berarti untuk ngitung future value-nya pakai future value OA. Nggak mungkin annuity due, karena periode awal 1 Januari, periode akhir 31 Desember 2021, bayarnya di sini, di akhir. Pasti itu OA. Kebetulan 31 Desember. Tapi gimana kalau saya agak geser, saya ngomong gini. Saya diminta menghitung berapa future value 5 tahun lagi per 1 Januari 2021, tapi invest pertamanya 1 Januari 2022. 1 Januari 2022. Berarti ini 1 Januari 2021, di sini 31 Desember 2021, saya investnya mulai 1 Januari 2022. Tanggalnya 1 Januari, wah langsung pasti. Berarti itu annuity due. Enggak dong. Itu ordinary annuity, karena periode 2021 saya bayarnya bukan di titik 0, saya bayarnya di titik 1. Berarti itu annuity due. Jadi jangan lihat tanggal ya, nggak melulu. Biasanya sih memang 31 Desember akhir. Ya, 1 Januari awal. Tapi nggak melulu kayak gitu, tergantung soal. Ya itu trikinya soal sih terus terang. Ya untuk mau lihat mahasiswa ini paham nggak sih konsep ordinary dan annuity due. Ya jadi bayangkan satu garis bilangan, lalu lihat dia ada di titik awal atau titik akhir. Ya, kalau tadi bayarnya pertama kali 1 Januari 2021, lah hari ini, oh kalau hari ini berarti annuity due pasti 5 kali, ya kan? Tapi kalau bayarnya 1 Januari 2022 ya berarti 5 kali ke belakangnya itu mulai akhir kan? Itu OA. Jadi nggak mesti ya tanggal itu menentukan dia OA atau AD, tapi dia ada di titik mana. Nanti kita lihat deh sambil latihan. Nah ini kayak ini nih. Future value OA. Berarti yang ditanya nilai di sini. Nilai di titik 8. Kenapa disebut OA? Karena periode pertama ini dari 0 sampai 1 mulai bayarnya di titik 1. Selama berapa tahun? Berapa kali bayar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali bayar. Tapi mulainya titik 1. Berarti ini OA pasti. Ada itu kayak gimana Pak? Ya saya geser aja ke kiri semua. Berarti 20.000 yang terakhir ini ada di titik 7. Ya, ada di titik 7. Ya. Oke. Jadi menentukan dia future value atau present value baca soal. Ya, menentukan dia ordinary atau AD di logika di apa? Di imajinasi, kalau enggak ya gambar garis bilangan kayak gini. Titik 0 adalah 1 Januari 2021. Bayar pertama 1 Januari 2022. Di mana dia? Oh, di sini. Oh, berarti ini OA. Tapi kalau dikatakan bayarnya mulai 1 Januari 2021, oh berarti di sini dia. Nah, kalau mau ngitung future value OA, karena uang pertama kali diinvest di sini, pasti untuk periode pertama nggak ada bunga dong. Iya kan?
Karena bunga itu tadi cara ngitungnya adalah kalau sudah lewat 1 tahun. Berarti 20.000 yang pertama ini baru berbunga nanti di titik 2. Itu kalau OA. Tapi kalau AD, 20.000 ini kan kita geser ke kiri ya. Dia sudah akan berbunga di sini. Berarti kesimpulannya lebih besar mana? FVOA atau AD? Ya FVAD. Karena ini, tapi belum tentu juga ya. Karena 20.000 yang ini di FEOA, ya, oh iya, FEOA 2 kali nggak dapat bunga, ini nggak dapat bunga, ini juga nggak dapat bunga, kan sudah akhir. Jadi pasti lebih tinggi FVAD. Iya kan? Kalau ini saya geser semua ke kiri. Tapi tetap 8 kali loh ya. Ini kan 8 kali bayar. Kalau saya geser semua ke kiri, berarti 20.000 yang ini ada di titik 7. Ya kan? Anda logika aja, kalau semua saya geser ke kiri, berarti 20.000 yang pertama ini di AD, di annuity due, sudah dapat bunga di titik 1. 20.000 yang ke-8 ini dapat bunga dong 1 periode di sini. Kalau yang kayak gini, FVOA, ini nggak dapat bunga, karena sudah berakhir, ya kan, periode ini kan hitung bunganya mulai kalau 1 tahun ini dong. Ini juga nggak dapat bunga karena baru diinvest di akhir tahun ke-8. Ya, by the way, ini deh konsepnya ordinary annuity. Membayarnya pertama kali itu di akhir periode, bukan di 31 Desember. Bukan, nggak mesti 31 Desember. Kenapa FV? Tergantung soal. Ini contoh nih. Contoh ke-8, betul ya? Jangan-jangan saya salah kasih. Ya, contoh ke-8. Saya mau tanam 1 juta. Setiap akhir dalam 5 tahun. Berarti saya bayar $1 ya setiap 1 tahun sekali di akhir. Berarti saya akan ngitung ketika ditanya berapa future value-nya, ya berapa future value-nya, ya sudah hitung aja. Nah ini kenapa masih pakai tabel 1 padahal ini OA? Karena ini cara sederhana aja. Seandainya saya nggak punya tabel future value OA. Future value OA itu tabel 1 itu apa? Future value single sum. Tabel 2 apa? Present value single sum. Berarti tabel 3 itu future value OA. Ya. Tapi kalau saya nggak punya tabel 3, anggap aja saya kehilangan tabel 3, saya bisa pakai tabel 1. Cuma caranya panjang. Berarti untuk yang 1 ini, saya punya 5 kali bayar loh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya hitung satu-satu. Untuk yang $1 ini, kalau saya pakai tabel 1, berarti saya pakai future value single sum, N-nya 4. Ya, kenapa N-nya 4? Karena kan yang ini nggak dibungakan tadi ya. Berarti saya cuma dapat 1, 2, 3, 4. Ya, berarti N4, I 12%, ketemu ini. 157,352. Kalau nggak percaya lihat tabelnya. Ya, N4, I 12%. Itu ketemunya ini. Ya, tabel 1. Kalau yang kedua, I-nya 12%, N-nya 3. 1, 2, 3. Ketemunya ini. Tapi kan panjang ya, kalau 20 kali saya bayarnya kan berarti saya harus panjang-panjangan. Yang paling atas kali 9, cari di tabel 1 yang 19 N-nya, 18 N-nya, 17 N-nya kan terlalu panjang. Ya. Intinya gini deh, kalau saya tanamkan $1 di akhir setiap tahun selama 5 kali dan I-nya 12% annually, maka saya akan dapat uang di akhir tahun kelima adalah 6. Ya, 6,352. Dapat dari mana 6,352 ini saya total. Ini cara agak sulit karena saya nggak punya tabel 3. Tapi kalau saya punya tabel 3, ya jauh lebih gampang. Even bahkan saya nggak harus hafal rumus yang sudah mulai jelimet ini. 1 plus I pangkat N min 1 per I. Aduh. Silakan pakai rumusnya, tapi untuk lebih cepatnya kita pakai apa? Tabel aja ya. Coba kita pakai rumus. 20.000 didepositokan akhir. Berarti OA ya lo ya. OA lo. Ya, tiap tahun sampai berapa jumlah dana setelah deposit terakhir. Berarti deposit terakhir nanti kan berarti future. Oh, berarti ini FVOA. Pakai rumus ini aja, Pak. FVOA sama dengan 20 juta kalikan future value factor OA N1, NI. Ya, N-nya 8, I-nya 12%. Masukkan aja Pak di rumus. Oke.
ketemu 245.000. Berarti di titik ini nanti 245.994. Ya, 245.994. Kalau pakai rumus. Padahal kita punya tabel ketiga. Kalau sudah bicara tabel udah tenang, lihat aja 12%. Ya. 12%, 8. 12, 8. Ini nih. 12, 299, 69. Dapatnya 245, 994. Sama enggak? Sama tuh. Ya. Secepat kilat kita dapatkan. Jadi feature value OA lihat tabel 3. Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang FEAD. Yang saya katakan tadi, saya balik bentar. Ini 20.000 pertama kali itu dibayarnya di akhir kan ini. Mau tanggal berapapun ini, yang pasti ini satu periode pertama dibayar di akhir. Berarti ini OA. Tapi kalau saya geser semua ke kiri itu jadi AD, karena pertama kali dibayarnya di titik 0. Ya, titik kita berdiri sekarang. Nah, ya kan? 8 kali, tapi ini pertama kali dibayarnya di sini. Berapa nilainya di sini? Tetap sama kayak tadi pertanyaannya, tapi kasusnya berbeda. Semoga I-nya sama ya, 12%. Ya. Coba lihat nih. Terbukti nggak omongan saya? Kalau pakai annuity due, pasti lebih besar dibandingkan kalau kita pakai OA. Karena yang periode pertama tidak dapat bunga, yang periode akhir, investasi akhir nggak dapat bunga. Betul ya? AD-nya 7,11, ini 6,35. Ya, terbukti. Oke, kembali ke soal kita. Ya, yang nomor 10 nih. 20.000 ini I 12% dibayar di awal, berarti annuity due, ditanya nilai masa depan, akhir tahun ke-8, berarti kan nilai masa depan. Ya. FVOA itu tabel 3, berarti FVAD tabel berapa? Oh, FVAD tidak ada di tabel saya ya. Yang ada tabel 4 itu PVOA. Tabel 5 itu apa? PVAD. Nggak ada FVAD. Jadi di buku nggak ada tabel FVAD. Tapi saya sediakan untuk Anda, lihat tabel 6. Jadi kalau mau cepat, kalikan dengan tabel 6 deh. Cuma di buku, karena buku nggak punya tabel 6, ya, dia pakai caranya agak lompat dikit. Ini cara susah sih, bukan cara susah. Cara yang effortnya lebih besar dibanding pakai cara saya. Cara saya gampang aja. 20.000 ya, Anda kalikan dengan tabel 6. Coba lihat tabel 6 Anda di Excel itu kan FVAD ya. I-nya 12%, N-nya 8. Nah, karena buku ini nggak punya tabel 6, dia pakai cara, lihat dulu tabel 3. Ya. Tabel 3 itu kan FVOA. Itu ya, tabel 1 FV single sum, tabel 2 adalah PV single sum. Tabel 3 kan FVOA. Lah ini kok pakai FVAD, Pak? Iya. Kita mau cari FVAD tapi pakai tabel FVOA. Gimana caranya? Caranya adalah, lihat aja I12 N8. Cari I12 N8. Oh itu 12 29969. Itu jangan langsung dikalikan dengan 20.000. Jadi kalau sudah dapat tabel 3, tabel FVOA 12 29969 itu kan faktornya. Kalikan dulu dengan 1 plus I. 1 plus I. 1 plus I 1,12 berarti kan I-nya 12%. Ketemulah 13,77,56,52. Jadi FVAD-nya, FVFAD-nya ya, Future Value Factor AD-nya, itu bukan 12,29969. Karena kalau Anda pakai 12,29969, ini kan FVFOA. Gimana cari FVFAD? Ya, angka ini kalikan dengan 1 plus I. Atau saya tutup bentar ya. Kita cari di Excel. Excel saya kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Ya, kelihatan. Kita lihat ya. 12% 8.
12% ada nggak 12%? Ada. Cari 8. 13, 77, 566. Sama ya? 13, 77, 566. Ya. Jadi saya sudah buatin juga tabelnya. Tadi slide ini juga terlalu rumit Pak. Ini hapus jadi tabel 6. Nah, silakan. Ya, tapi karena pembuat bukunya ini nggak punya tabel 6, ya dia caranya pakai tabel 3 dulu cuma dikalikan 1 plus I. Apapun itu hasilnya harusnya sama kalau langsung pakai tabel 6. Saya sudah putuskan, saudara-saudara, saya sudah putuskan ya. T1 nanti, T1 itu minggu depan masih masuk chapter 7. Setelah chapter 7, nanti saya umumkan kapan T1-nya, tapi yang pasti bukan jam kelas. Ya, itu adalah multiple choice. Jadi kalau multiple choice kan saya nggak perlu tahu cara Anda menghitung ya. Oh, pakai tabel 3 dikalikan 1 plus I, atau langsung pakai tabel 6, silakan. Mana cara paling cepat buat Anda, yang Anda lebih paham. Ya, ingat loh ya, T1 ya saya tidak pakai SI seperti biasa, tapi saya pakai multiple choice. Kenapa? Saya berpikir saya harus kejar waktu untuk beri Anda nilai. Kalau saya pakai SI, waduh, lama lagi saya harus koreksi. Ya, tapi untuk Anda ketahui, soal multiple choice akan jauh lebih sulit. Ya, enak sih sudah langsung ketemu soal, tapi membuat Anda yakin bahwa jawabannya A, B, C, D itu bukan multiple choice yang baik. Ya kan? Multiple choice yang baik itu adalah ketika Anda menghitung kok ada semua jawabannya A, ada B, ada C. Itu yang susah. Jadi membuat soalnya susah, koreksinya gampang. Kalau esai, buat soalnya gampang, koreksinya susah. Apalagi 120 anak. Future value AD, kasus 10, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sekarang PVAD. Tabel 1, future value single sum. Tabel 2, present value single sum. Tabel 3, future value OA. Saya sudah kasih tahu tabel 6, future value AD. Tabel 6, future value AD. Berarti untuk cari PVOA pakai tabel apa? Tabel 4. Ya, pakai tabel 4. Kok bisa tahu yang ditanya PV? Bacaan soal. Ya kan? Kok bisa yang ditanya yang di sini ya Pak ya? Ya tergantung soalnya berarti. Ya, tergantung soalnya. Nah, kita lihat ya. Soal nomor 11. Asumsikan saya nabung 1 setiap akhir, berarti OA. Memperoleh bunga 12% annually. Ya, berapa kan uang saya saat ini? Ya, awal ini. Nah, ini 3,60478 berarti. Itu kalau saya pakai tabel PV single sum, tabel 2. Itu satu-satu ya, saya present value kan. Padahal kita punya tabel berapa? Tabel 4. Ya. Tapi dicari pun di tabel 4 pasti ketemu ini nih. 3,60478. Kita lihat. Ini kan contohnya sederhana ya, $1. Coba kita lihat kasus yang lebih rumit. Kalau mau pakai rumus monggo. Saya aja 1 plus I pangkat N. 1 per 1 plus I pangkat N. Terus nanti 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Lalu dibagi I. Waduh, panjang sekali rumusnya. Pakai kalkulator silakan. Tapi kita punya tabel berapa? Tabel 4. Ya kan? PVOA. Berapa nilai sekarang kalau ada investasi 100.000, ya, ada investasi 100.000, oke, selama 20 kali, I-nya 8%. Ya, ketemunya di sini, kalau pakai tabel 4, ya, tabel 4, I-nya 8%, N-nya 20, 8, 20, 981, ini. Ya, 981,815. Itu PVOA. Ya, itu PVOA. Nah, coba saya balik dikit ya ke kasus nomor 12 ini. Coba baca baik-baik soal yang kasus nomor 12. Baik-baik ya. Tagar 12 ini. ABC ini menang arisan. Soal aslinya kalau nggak salah undian. Cuma kalau pakai undian itu kan kayak
apa suka lotre dong ya. Dia menang arisan 2 juta. Di titik ini dia menang arisan di titik 0 ya. Dia menang arisan 2 juta. Tapi sama penyelenggara arisannya dibilang gini, wis kami nggak bayarin Anda 2 juta langsung, kami bayarin 100.000. Ya, 20 kali bayar. Ya, ya jangan 20 tahun lah, umpama 20 bulan gitu ya. Intinya pokoknya 20 kali bayar. Ya, 20 kali bayar ya, 20 tahun ya. Dan dibayar 100.000-nya di akhir. Oh, berarti kalau di akhir 100.000-nya sama, tahunan ini anuitas. Kalau di akhir berarti OA. Ya kan? Bukan di titik 0 100.000-nya, tapi mulai titik 1. Kalau di total, coba lihat ya. 100.000 kali 20 kan sama aja. Berapa? 2 juta kan? Tapi, apa benar nih cara ini? Apa benar 100.000 di 20 kali bayar, kalau suku bunganya 8%, itu sama dengan 2 juta. Makanya dia hitung. Dia pakai rumus PVOA. Ketemunya cuma 981. Berarti kesimpulannya apa, saudara-saudara, kalau Anda ketemu kasus kayak gini? Berarti penyelenggara arisannya, sorry, nakalan. Harusnya kalau dia mau fair, bukan 100.000 di sini, naikin dong nilainya supaya nanti kalau dipakein rumus kayak gini ketemunya ya 2 juta, memper-memper 2 juta. Ini 1 juta aja nggak sampai. Berarti dalam tanda kutip kita ketipu. Ketipu dalam arti apa? Ya 100.000 kali 20 betul 2 juta. Cuma ini tidak mempertimbangkan apa? Tingkat suku bunga. Bayangkan kalau 2 juta saya dapat hari ini saya tabung, itu bisa dapat banyak loh saya. Dibanding 100.000 dicicil, dia yang senang lah. Dia nggak langsung bayar 2 juta, 100.000 bayar itu pun akhir tahun yang akan datang kan. Jelas ya kasusnya ya. Di titik ini saya dapat uang 2 juta harusnya. Tapi dijanjikan 100.000 kali 20. Ah, nggak apa-apa lah ya. 100.000 kali 20, toh 2 juta. Kalau dibuktikan pakai konsep time value of money, nilai sekarang dari investasi atau cicilan ini, itu nggak sampai 2 juta. Ya, nggak sampai 2 juta. Oke. Pertanyaan saya ke Anda sekarang adalah, apa harusnya, ini saya agak lompat ya, berapa harusnya yang dicicil oleh penyelenggara arisan, ya, supaya nanti hasilnya 20 juta. Gimana cara hitungnya kira-kira? Sorry, bukan 22 juta. Gimana cara hitungnya? Ini kan dia pakai 100.000. Tapi 100.000 ini nggak fair. Kalau 100.000 itu ketemunya cuma 981.000 sekian. Nah, pertanyaan saya sekarang, berapa harusnya nilai yang dicicil setiap tahun selama 20 tahun ini, biar nanti hasilnya seimbang dengan 2 juta. Ada yang tahu caranya? Kalau Anda tahu caranya dan benar jawaban Anda, ya, Anda nggak perlu kerja tugas. Tugas Anda nanti itu sudah pasti 100 dari saya. Hanya dengan menjawab nomor 12 ini. Tapi harus benar. Kalau nggak benar ya Anda nggak dapat bonus. Salah pun nggak apa-apa ya, tidak akan mengurangi. Tapi kalau Anda benar, Anda nggak harus kerja tugas yang 27 nomor itu loh. Pertanyaan saya adalah, gimana caranya supaya ini fair? Jadi dicicil 20 kali, tapi kalau dihitung PVOA-nya adalah 20 juta. Berarti berapa harusnya nilai ini? Pak, mau coba. Silakan. Ini siapa? Bentar saya lihat. Ini siapa yang mau jawab? Gabriela. Gabriela Christina. Iya. Oke, dari mana? Bisnis, tax? Dari tax accounting. Tax accounting. Silakan Gabriela, gimana caranya yang paling mudah untuk tahu, bukan 100.000 pastinya, tapi berapa? Pakai rumus FVOA. FVOA? Iya. Gimana caranya ya? Maksudnya FVOA-nya itu dimasukin yang 2 juta, habis itu kita R-nya itu kayak masih nggak tahu kan berapa untuk, maksudnya untuk, habis itu memakai rumus FVFOA gitu. Jadi dimasukin N-nya itu berarti 20, terus I-nya 8%, terus lihat tabel. Tapi kan kamu nanti ketemu tabel persentase, masih FVF toh yang kamu lihat dapat di tabel kan? Yang saya tanya kan nanti R-nya toh. Iya nggak? Iya.
Nah, Iya, Pak. dapat R-nya gimana caranya? Anggap aja rumusnya FVFOA. Mana FVFOA tadi? Mana tadi? Ini ya, FVFOA ya. Ini kan? Itu ya. Iya. Oke. Ini kan kamu cari tabel tadi. Berapa? 12%. Sorry. Iya, 20 tahun, 8% ya? Iya, Pak. Oke, berarti ini kan dapat di tabel. Tabel 3, betul ya? Iya nggak? FVFOA tabel 3 kan? Iya, Pak. Oke, dapatlah angkanya. Ketemu kita. Terus, R-nya berapa nanti? Dibagi dengan Kan FVOA-nya udah tahu, terus FVOA-nya berapa? yang 2 juta itu. Oh, bukan, salah. 2 jutanya itu kan PVOA. Iya nggak? Kamu dapat arisan kapan 2 juta? Kan sekarang. Iya, Pak. Iya kan? Berarti nggak bisa pakai rumus ini. Thank you sudah nyoba, tapi keliru kan? Kamu menurut kamu 2 juta FV, bukan loh. Menurut soal tadi 2 juta di mana saya dapat? Saya balik ke soal. Menurut soal saya ini, 2 jutanya itu ada di titik mana sih? 20 atau 0? 0 ya, Pak. 0. Berarti kan 2 juta itu bukan FV tapi PV. Mau dicoba lagi Gabriela? Pola pikirnya hampir tapi ada yang agak keliru. Mau dicoba lagi? Nyerah? Yang lain? Mau nyoba? Saya mau nyoba, Pak. Sekarang siapa nih? Caroline, siapa? Iya, Dari mana? Bisnis atau teks? tax accounting. Silakan Caroline, gimana caranya tahu 2 nilai? 2 jutanya dimasukin di PVOA-nya, terus R-nya dikosongin, terus tetap pakai yang 9,81 Itu Pak. cara aja, thank you. Jadi ingatin saya ya sama Caroline, kamu gak perlu ngerjain tugas. Udah pasti 100. Ini kan matematika biasa ya. Jadi kalau X sama dengan Y kali Z, berarti kalau saya cari Y, berarti kan X per Z. Berarti 2 juta dibagi 9,81815. Pasti ketemu nih nanti angkanya. Iya kan? Itulah nanti nominal yang pas untuk fair buat saya. Jadi Gabriel tadi udah hampir, cuma dia pakai konsep FV. Padahal sebenarnya pakai konsep PVOA aja. Jadi gampang kan ya? Mau single sum, mau apa, Anda sudah terbentuk pola pikir. Karena ini matematika banget. Ya, matematika banget. Ini mungkin ada pemenang olimpiade apa, olimpiade matematika gitu. Ini cara, ini namanya aja keren, time value of money. Ini matematika aja, Pak. Gitu ya. Jadi siapa tadi? Sorry. Caroline ya, Caroline Leovan, ingatin saya, nggak perlu ngerjain tugas. Oke. Ya, itu ya. Jadi kalau ini nih agak lompat. Jadi soalnya sebenarnya sudah terjawab ya, bahwa kita pakai tabel 4 karena PVOA itu sebenarnya nilainya di titik 0981, berarti kan nggak match dengan 2 juta. Nah, itu bentuk kasus yang dinanyakan PVOA. Ya, ada bentuk kasus lain nggak Pak? Bisa aja sih, tapi tergantung pembuat soalnya. Dalam hal ini saya nanti buat kasusnya. Nah, Anda harus pahami soal ini nanyanya sekarang atau masa depan. Tadi kan si Gabriel, saya yakin pola pikirnya mirip kayak Caroline, cuma membayangkan 2 juta di titik mana kan jadi salah, sehingga dia pakai FV. Padahal itu kan tadi PV. Ya, jadi mungkin Caroline itu dapat mentahan logikanya Gabriel. Mungkin loh, atau dia sudah tahu dari awal tapi nahan diri. Ada yang berani, dia jadi tambah berani untuk jawab. Oke. Ada pertanyaan sampai di tagar 12 ini? Hashtag 12 ini. Oke, sekarang PVAD. Ini nggak ada yang langsung nanya ya, saya lupa langsung. PVAD itu tabel 5. Mirip kayak tagar 12, tapi bedanya apa? 100 ribunya geser mulai titik 0. 100 ribunya geser mulai titik 0. Ya, yang ditanya tetap nilai sekarangnya. Cuma dengan timeline kayak gini berarti. Ya. Lihat aja ya. Kalau ini sih bisa pakai 2 cara, kayak
kayak siapa tadi? Kayak FVAD ya. FVAD itu kan ada di tabel 6. Tapi dia pakai tabel 3, terus dia tambahkan, dia kalikan dengan 1 plus I kan. Kalau ini dia pakai tabel 4, lalu dia kalikan 1 plus I. Ini kan 11%. 1 plus I 1,11. Jadi ini dari tabel 4. Padahal bisa lihat tabel 5 langsung. Ngapain susah-susah ya? XYZ menyewa satelit 4 tahun. Tahunan dia bayar 4,8. Dilakukan di awal. Ya, dilakukan di awal. Berarti di titik 0 mulainya. Berarti oh ini AD. Annual interest 11%. PVAD, saya nggak punya tabel PVAD Pak, saya punya tabelnya PVOA tabel 4 ya sudah, nggak apa-apa, cari aja angkanya dengan I11 ya, N-nya 4, oke. Tapi kalau sudah dapat jangan langsung kalikan dengan 4,8, kalikan dulu dengan 1,11, baru kalikan 4,8. Tapi bersyukurlah kita yang punya tabel 5, langsung aja cari di tabel 5, I11 N4 pasti ketemu 344 372. Ya, tabel 5 ada. Oke. Jadi kita bisa dapat angkanya di tabel 5. Ya, ini soalnya beda sih ya dengan yang depan ya. Yang depan ini kan 4,8, ini soalnya 100.000. Oke, jadi mengerjakan tagar 14 atau hashtag 14 ini bisa dengan cara yang sebelumnya yang nomor 13 ya. Jadi cari tabel 64 dengan I 8%, N20, tapi kalau sudah dapat tabel 64, kalikan dengan 1 plus I, berarti 1,008. Baru nanti kalikan dengan 100.000. Ya, kalikan dengan 100.000. Tapi kalau mau jauh lebih gampang, langsung cari tabel 5 kan? I 8%, N20. 8%, N20, O 10,603. Nah ini sama pertanyaannya, kasusnya mirip-mirip tadi ya. Yang tadi 100.000-nya OA, ini AD. Dia dapat 2 juta. Ya, benar nggak sih? Fair nggak sih? Ternyata setelah dihitung, enggak tuh 1.060.000, berarti salah itu, bukan 100.000. Gimana cara dapatnya yang fair ya? Itu tadi pakai rumus aja. Ya, pakai rumus aja. Nah so far, kita sudah selesai semua dari single sum. Dari simple interest. Single sum yang future value, single sum yang present value. Annuity ya, future value OA, future value AD, present value OA, present value AD. Selesai sebenarnya, tapi ada kasus-kasus lanjutan yang menggabungkan semua ilmu tadi. Cuma sebelum lebih jauh ya saya nanya dulu ke Anda, ada pertanyaan nggak? Jam berapa nih? Baru jam 3. Ini saya asumsi Anda baca loh YouTube-nya. Jadi saya tidak ngurangin jam pertemuan saya karena korupsi waktu, enggak loh. Malah lebih ya. Nah itu jadi masalah. Wah cuma 3 SKS saya belajar YouTube-nya 2,5 jam, ini tambah 1. Ya anggap aja itu bonus. Anda bayar SKS cuma 3, saya kasih Anda 4,5 SKS. Berkat apa yang Anda dustakan? Oke. Saya asumsi proses penyerapan dan so far oke ya. Ada kasus baru. Ini kasus yang agak gabungin semua pengetahuan tadi ya. Jadi level main gamenya sudah mulai bukan isi lagi ya, mulai expert gitu ya. Bukan lagi bukan noob ya, sudah mulai pro bahkan legend gitu ya. Oke, ada yang namanya deferred. Deferred itu tertunda, tangguhan. Ya, deferred annuity. Jadi ini bicara anuitas ya, tapi tertangguh. Contoh gini nih, contoh gini. Ada perjanjian antara saya dan Anda. Ya, di mana saya akan invest 100.000 selama 20 kali bayar. Ya, OA. Berarti mulainya nanti di titik 1. Berarti sampai tahun ke-20 nanti akan ada kalau kayak gini 100.000-nya berhenti di 19 berarti ini AD. Harusnya saya mulai bayar sekarang. Ya, harusnya saya mulai bayar sekarang. Ya, di titik 0. Ya. 100.000 setiap tahun. Selama 20 kali. Sayangnya 3 periode pertama atau 3 tahun pertama saya lagi nggak punya duit. Pas pandemi.
Berarti saya mengestimasi pandemi ini 2-3 tahun. Semoga 2 tahun aja sudah selesai ya. Mirip kayak flu tahun 1918 ya. Itu 2 tahun. Yang ajaibnya katanya di tahun kedua itu hilang gitu aja. Ya nggak hilang-hilang banget ya. Dia bukan pandemi lagi lah. Mirip kata Bu Sri Mulyani, katanya tahun depan dia akan jadi endemi. Endemi itu berarti hanya di tempat-tempat tertentu. Bahkan mirip kayak Singapura katakan, kami sudah bersahabat dengan COVID. Ya logikanya harusnya bisa, wong vaksin sudah hampir 70-75%, yang terpapar juga banyak, itu kan antibodinya tinggi. Kalau antibodi tinggi katanya apa? Herd immunity ya. Jadi kekebalan komunalnya pasti tinggi. Ya harapannya nggak ada lagi lah momen-momen ya mutasinya banyak ya, variannya banyak, sudah sampai delta, bahkan ada yang namanya lambda, kappa, tapi semoga nggak ada lagi momen-momen kita longgar, kemudian COVID-nya muncul lagi. Ini kan sama kayak tahun lalu ya, naik, hanya turun, tiba-tiba ada momen tertentu, libur Natal, ya, libur Lebaran, gitu ya, naik lagi karena kita kumpul dengan orang yang tidak serumah. Semoga nggak ada lagi. Kalau itu nggak ada, kita jaga prokes ya 2-3 tahun lah ya. Paling lama 3 tahun semoga. Kalau 3 tahun masih ketemu Anda nggak ya? Harusnya sudah nggak dong. Ya, Anda sudah lulus. Gitu ya. Kembali ke kasus ini. Anggap aja di 3 tahun awal 0, kan tadi saya katakan ini berhentinya di 19 ya. Berarti ini asumsinya ini AD. Ya, karena kalau ini OA harusnya 100 ribunya di sini. Harusnya saya bayar mulai titik 0. Tapi karena 3 periode awal ini saya lagi kesulitan keuangan, saya baru bisa mulai bayar titik 3. Ya, titik 3. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah nilainya? Berapakah nilainya? Kapan, Pak? Ya tergantung soal. Kalau yang ditanya di masa depan, berarti berapa nilai future value di titik 20. Kalau yang ditanya nilai sekarangnya, berarti di titik 0, ya cari present value. Jelas ya, itu yang namanya defer. Jadi janjiannya 20 kali mulai titik 0, ya kan? Tapi ada 1, 2, 3 kali saya terhambat bayarnya, makanya namanya defer. Nah, ingat kuncinya di sini. Kalau yang ditanya future value-nya, ini berarti FVAD, ya, maka pakailah logika future value kayak biasa. Ya, future value kayak biasa. Itu artinya yang ditanya di sini itu Anda pakai aja logika. Ini kan dimulai di titik ini. Ada berapa kali pembayaran berarti 17 dong, kan 3 kali tertangguh. Ya sudah, cari tabel future value AD, FVAD itu tabel 6 ya, dengan I sesuai soal, dengan N berapa? 17. Jadi yang tidak terbayar ini tidak usah dipusingkan. Kalau yang ditanya FV, baik OA maupun AD, kan ada semua tabelnya. Jadi hanya hitung periode yang tidak ditangguhkan. Kalau yang ditanya future value. Yang agak rumit itu adalah kalau yang ditanya titik 0 present value. Saya bisa hitungnya sampai titik 3 doang atau titik 2 doang. Terus kesininya itu pakai apa? Pasti bisa. Selalu ada jalan, kata Gojek. Nanti kita lihat, cuma lebih rumit daripada ngitung FV. Kita lihat ya. Deferred annuity, tapi future value. Di sini tadi katanya sama kayak ngitung future value yang normal, future value annuity yang normal tadi. Itu aja udah nggak normal, Pak. Ya. Coba lihat contohnya. ABC mau beli tanah. Dia pengen melakukan angsuran selama 6 tahun. Tapi karena masalah cash flow, dia hanya dapat menyetor 80 juta pada akhir tahun ke-4, 5, 6. 4, 5, 6. Padahal dia pengen 6 kali bayar 80 juta. Ya, tingkat suku bunganya 5% annually. Pertanyaannya, berapa akumulasi setorannya di akhir tahun ke-6? Ya, akhir tahun ke-6. Berarti future value. Oh ya, soalnya future value gitu kan. Tapi AD atau OA? Akhir. Berarti future value OA. Tabel 3. I-nya 5%. N-nya berapa? Langsung 3.
langsung 3. Ya kan? Ini yang ke belakang nggak usah dilihat ya, karena kan di sini cuma 6 katanya ya. 80.000, 80.000, 80.000. Kalau ditanya dinilai sekarang, berarti sebenarnya nolnya kan di sini nih. Jadi 0, 1, 2 nggak usah dilihat. 3 ini kan mirip kayak 0 ya. 0, 1, 2, 3. Betul ya? Kalau saya hapus 0, 1, 2, saya ganti angka 3 jadi 0, 4 jadi 1, 5 jadi 2, 6 jadi 3 kan sama aja tuh. Berarti kan sebenarnya caranya adalah FVOA dengan I-nya 5%, N-nya 3. 3-nya itu apa? Tahun ke-4, ke-5, 6. Ya sudah, berarti ketemunya berapa? Di akhir tahun ke-6, 252, 500.000. Itu, walaupun deferred annuity ya, itu simpelnya. Kalau yang ditanya future value. Pak, kalau FVAD gimana? Ya gampang, pakai tabel 6 aja kan. Tapi kasusnya gimana Pak? Ya berarti 80.000-nya bukan di titik 4 mulainya, tapi di titik 3. Saya nggak punya duit di titik 0, 1, 2, tapi bayarnya mulai titik 3. Ini tadi kan bayarnya mulai titik 4. Ya, jadi sama kayak gini 80.000, tapi kalikan dengan tabel 6, karena FVAD. Itu kalau yang ditanya, deferred annuity-nya future value. Bagaimana kalau yang ditanya kayak gini? Ini deferred annuity tapi present value. Ya harus disimak dikit nih, harus disimak dikit. XYZ ini bikin modul akuntansi keuangan lanjutan. XYZ ya, bikin modul AKL, setuju menjual hak ciptanya ke kampus. Pembayaran tahunan masing-masing 50 juta selama 6 kali. Pembayaran akan dimulai 5 tahun dari sekarang. Ya. 6 pembayaran tahunan masing-masing 50 juta. Jadi 6 kali, tapi baru bisa dimulai 5 tahun dari sekarang. I-nya 8%, ya. I-nya 8%, berarti N-nya berapa? 6. Ya. Pertanyaannya, di titik sekarang, kan 5 tahun dari sekarang baru bayar. Di titik sekarang yang titik 0, itu berapa nilainya? Gambarannya kan kayak gini. Saya ada di titik ini. 5 tahun dari sekarang baru saya terima pembayaran. Ya. Berarti OA nih, ya kan? 1 2 3 4 5. Baru terima 5 tahun dari sekarang. Berarti kan titiknya di sini. Ya, berapa kali bayar katanya tadi? 6. Berarti 50-nya ada 1 2 3 4 5 6. Ya kan? Ada 6 kali. Ya. Nah, cara pertama adalah sebentar. Keterangan ini kurang pas ya. Sebentar. Kalau Anda punya PDF-nya, nanti ini saya copy paste, malah saya nggak hapus. Nah, ini harus keterangannya ini. Sebentar ya, saya perbaiki. Keterangan di bawah ini kok. Rehitungnya tetap. Keterangannya si Peter Valley. Oke, saya balik. Saya Ctrl S dulu. Oke, sekali lagi. Saya 5 tahun lagi baru terima pembayaran. Kan idealnya harusnya dari titik 0 atau titik 1 lah paling enggak kan, untuk tahu itu OAD. Ini baru tahun ke-5. Berarti kan dia ada di sini. Ya, ada di sini. Ya. Berarti kalau ditanyakan di titik 0 bisa cuma berjenjang. Ya, bisa cuma berjenjang. Caranya adalah pertama gitu. Cari tabel, karena PVOA berarti cari tabel 4. Betul ya? Cari tabel 4. Ya. N-nya total. N-nya total itu berarti ya 6 kali bayar
ditambah 4 yang tidak terbayar. Iya kan? Harusnya kan, ini kan 5 tahun dari sekarang. Berarti kalau ini akhir, berarti mulai dari titik 1 dong ya. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 yang tertangguh. Berarti totalnya 10. N-nya total. Tabel 4, N-nya 10, I-nya sesuai soal, 8%. Oke, ketemu nih, 6,71008. Oke. Dikurangi dengan, PVFOA-nya, tetap tabel 4, N aksen, saya kasih lambang sini N aksen. N aksen ini maksudnya periode yang tidak terbayar. Yang tidak terbayar ada 4. Ya, yang tidak terbayar ada 4. Berarti kalau yang tidak terbayar 4, N-nya 8%, ketemu angka ini di tabel 4. Berarti PVFOA total yang 10 dikurangi PVFOA N aksen yang 4 itu ketemunya 3,39795. Pak, sama nggak ya dengan mencari PVFOA 68%? Nggak sama. Ya, PVFOA 68% nggak sama. Ya, harus gini caranya. Yang total 10 dapat 6,7, kurangi yang 4 dapat 3,3. Oke, baru kali 50 juta. Ketemulah 169.897.500. Ya, jadi nilai di sini itu adalah 169.897.500. Ya. Itu nilai present value-nya. Kalau ngitung future value-nya gimana? Ya tinggal pakai yang tadi ya. FVOA ya, berapa kali nih? 5. Cari tabel 3, I 8%, N 5. Itu kalau FVOA. Tapi kalau PVOA gini caranya. Ada cara kedua yang mungkin lebih panjang tapi menurut saya lebih asik ya, karena membuat otak mikir dikit. Itu caranya gini. Dihitung dulu single sum-nya. Dihitung dulu anuitasnya tapi sampai di sini nih. Sampai di titik 4. Ya, sampai di titik 4. Oke. Kalau sampai di titik 4 itu berarti kan N-nya 6. Ya, I8. N6, I8, tabel 4. Itu ketemu 231. Ini titik sini 231 nih. Titik 4. Berarti kalau 231 di sini, berapa VV-nya di sini? Ya pakai konsep single sum dong. Ya enggak? Sampai titik 4 ini kan pakai konsep ordinary annuity tapi 8%. Dapat 231. Berarti untuk cari nilainya di sini berapa? Pakai present value single sum. Berarti pakai tabel 2. Berarti 231.144 kali PVF ya 8%. Ya, ketemunya sekitar 169.897, mirip kayak tadi kan? Ya, 169.897.500. Jadi dua cara sih. Tapi sekali lagi karena Anda pakai multiple choice, mau cara apapun itu kenyamanan Anda sih. Ya. Itu tagline 17. Ya, ini harinya 17 nih. Ini bukan 18 nih, ini masih 17 nih. Oh. Ada pertanyaan? Tagline tagar ya, tagar 17. Stack 17. Oke, ini 18. Ini agak-agak advance lagi nih. Saya ceritain ya. Saya ceritain soalnya. Angela ini ya pengen overhaul. Overhaul itu apa? Turun mesin. Mobilnya sudah cukup lama, perlu turun mesin. Turun mesin artinya dirombak lagi supaya mesinnya jadi jauh lebih optimal. Memang mobil udah lama, vintage ya. Dia pengen supaya mobilnya tetap jalan. Ya. Nah, tapi karena ada ketidakpastian keuangan, dia nggak punya duit yang cukup, itu dia riset dulu. Ya, dia riset dulu. Berapa sih uang yang harus saya kumpulkan, ya, uang yang harus saya kumpulkan, ya, supaya saya bisa overhaul mesin saya, supaya saya bisa turun mesinkan mobil saya. Dia cari info, oh ada bengkel sana $200, ada yang 450, ada yang 600, ada yang 750. Itu gunanya riset ya, keliling cari, berapa Pak kalau mau turun mesin? Oh mobil Anda 200-an, oh enggak, di sana 450. Ya. Dari semua riset dia, itu dia hitung kemungkinannya, ini statistik berarti ya. Kemungkinan bayar $200 itu 10%. Kemungkinan bayar 450 30%. Berarti ini diketahui di soal. Ya.
Jadi nilainya masih belum pasti berapa sih yang harus dibayar. 200? Enggak, hanya 10%. 600? Iya sih banyak, tapi 50%. Masih ada kemungkinan 450, ada kemungkinan 750 atau 200. Oke deh, gini aja, kumpulin angkanya dan persentasenya. Oke, hitung. Dihitunglah kan. Dihitung, 200 kali 10% 20, 450 kali 30% 135, semuanya di total ketemu 530. Nah, inilah ya rata-rata uang yang kira-kira menurut dia yang layak untuk dia siapkan supaya mobilnya bisa di overhaul, bisa turun mesin. Ya. Jadi 530 ini adalah nilai yang harusnya dia siapkan 2 tahun lagi. Ya. Nah, pertanyaannya berapa yang harus dia tabung sekarang supaya nanti 2 tahun lagi dia bisa dapat uang 530. Oh, ternyata N-nya 2, I-nya itu sekitar 6%. Berarti present value single sum nih, tabel 62. Ya sudah. Ketemu 0,89 sekian, ketemu 471, berarti si Angela ini harus simpan uang 472 paling enggak supaya nanti 2 tahun lagi dia 2 tahun lagi dia bisa ketemu 530. Nah, ini penggunaan time value of money ya dalam kasus-kasus tertentu. Nanti di akuntansi, di AKM 2 itu banyak ketemu penggunaan time value of money. Makanya jangan hilang konsep ini. Waktu kita ngitung sewa, leasing, kan pasti bayarnya berapa kali, itu kan harus ngitung present value. Nanti hitung pensiun, uang pensiun, konsep time value of money, banyak deh. Obligasi di mana? AK ya, akuntansi keuangan kan ada ya, itu juga time value of money. Ya, jadi jangan underestimate kalau sudah lewat chapter 6, nanti tetap ketemu. Chapter 7 pun sudah mulai ada tuh, ya, time value of money-nya. Jadi ini konsep yang nggak boleh dilupain, ya. Nah, di akhir itu saya berikan, coba Anda latihan, harusnya bisa. Ini kasusnya gini, saya nggak akan berikan detail pemecahannya ya, tapi bagaimana cara mecahkan. Ada kasus gini, orang ini ya pengen dapat dana 70.000 untuk bangun sesuatu, ya. Tahun ini dia punya uang 47.811. Interestnya 10%. Pertanyaannya, berapa tahun sih? Ya, berapa tahun sih supaya bisa lakukan investasi ini? Jadi ini diketahui PV-nya, diketahui future value-nya, I-nya 10%. Gimana caranya cari tahu tahunnya? Nah, Anda putuskan dulu. Anda mau pakai konsep present value, ya, atau mau pakai konsep future value? Ya. Maksud saya gini, Anda mau pakai future value sama dengan ya present value kalikan future value factor, atau Anda mau pakai present value sama dengan future value kalikan present value factor. Ya. Anggap aja Anda pakai konsep future value. Berarti kan nanti 70.000, sedikit saya coret-coret sini ya. Kita coret-coret sini. Kalau Anda memilih pakai konsep future value ya. Karena ini dua-duanya diketahui, future value diketahui, present value diketahui. Berarti caranya kalau Anda pakai konsep future value, berarti 70.000 sama dengan present value 47.811 dikali future value factor ya I 10%, N-nya tanda tanya, ya kan? N-nya tanda tanya. Nah, gini, ya kan? Arti ini saya pindahkan ke kiri, ini matematika banget ya. Saya pindahkan ke sini. Future value factor FVF 10% N itu sama dengan, bukan benar ya cara saya, 70.000 dibagi 47.811. Betul ya? Nanti kan ini ketemu X. X ini kan ketahuan 70.000 bagi 47.811. Anda apa? Bisa langsung kalkulatorin kan. Nah, X itu anggap aja angkanya 2, sekian. Cari aja di tabel future value single sum itu kan tabel 1 ya. Cari aja di tabel 1. Ya. Kan ada persentase ke kanan. Turun terus
Kan mau cari N, ini mau cari berapa tahunnya. Turun terus sampai mendekati X ini. Iya kan? Sampai mendekati X. Ya, itulah tahunnya. Ya, itulah tahunnya. Jadi, tapi nggak akan X-nya itu jangan saklek, kok nggak sama, ini beda koma, itu paling mendekati berapa, itulah X. Itu kalau Anda pakai konsep future value. Kalau Anda pakai konsep sebaliknya, Anda pakai konsep apa? Present value, berarti ini sekian. Ya, ini saya taruh di sini. Ini berarti present value factor. Ya sama aja, present value factor 10, berarti tabel 2 ya. Itu sama dengan 47, 811 dibagi dengan 70.000. Itu X. Nah, dicari di tabel 2 yang 10% ke bawah yang paling mendekati X. Gitu ya, caranya ya. Coba dilatih, mengasihkan kok. Apalagi sekali lagi kalau Anda suka matematika. Itu yang contoh kasus lain ya. Yang saya minta Anda latihan dong. Yang kedua, sama. Cuma ini nyarinya I. Ya, tahu present value, tahu future value. Oke deh, pakai present value. Berarti 800.000 sama dengan 1.409 dikali present value factor N5 I tanda tanya. Berarti present value factor N5 I tanda tanya itu sama dengan 800.000 dibagi 1409. Betul ya? Ketemu angka X. Lihat aja di tabel 2. Ini kan present value tadi Anda pilih ya. Lihat aja di tabel 2. Ya. N5 Anda geser ke kanan gitu ya, cari I yang paling mendekati X. Itulah jawabannya. Ya, kalau tadi yang ditanyain N, ini yang ditanyain I. Tinggal milih mau pakai PV atau FV. Ya. Jadi itu cara kerja berapa? Sampai 5 kasus ini. Ya, 6 malah, ya, 6 kasus. Termasuk di belakang-belakang ini ada the last money, ada the presence. Ya, the presence-nya sudah saya beri jawaban sih di sini. Ya. Nah, Anda latihan dulu yang contoh kasus 1 sampai sampai 6 ini, nanti saya kasih jawabannya. Ingatin saya ya, siapa? Ibu Ketua Kelas, Rafika, untuk saya kirimkan jawaban yang kasus 1 sampai 6, the last money juga. Ya, kalau the present-nya ada di sini sih. Ya, nanti minggu depan. Tapi Anda latihan dulu. Ya, tidak untuk dikumpulkan kok. Yang akan Anda kumpulkan nanti adalah tugas setelah ini. Oke, saya stop dulu recording. Ada pertanyaan?